Kita nyanyikan lagu seperti rusa rindu sungaimu. Demikian kita seperti kerinduan itulah kita juga rindu akan Allah. Mari kita buka hati kita untuk siap dilawat oleh kebenaran firman Tuhan. Hanya Yesus pribadi yang sangat mengenal hidup kita dan hati kita. Seperti rusa yang haus, rindu aliran sungaimu. Hatiku tak tahan menunggumu, bagai tanah gersang, bagai tanah gersang, menanti datangnya hujan. Begitupun jiwaku, begitupun jiwaku. Tuhan, katakan hanya Engkau, hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku. Amin. Tiada yang tersembunyi bagimu, seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku lebih dekat kepadamu. Lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan. Hanya Engkau Yesus, hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku. Tiada yang tersembunyi, seluruh isi hatiku, seluruh isi hatiku. Dan bawaku Tuhan, bawaku untuk lebih dekat lagi, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Bapa di sorga, kami sangat merindukan Engkau. Kami sangat merindukan lawatan, jamahan kuasa-Mu Tuhan dalam hidup kami setiap hari. Firman-Mu berkuasa atas kami. Firman-Mu memulihkan kami. Firman-Mu mendamaikan kami. Firman-Mu membaharui kami. Kami percaya kepadamu ya Yesus Kristus, firman Allah yang hidup. Pagi ini kami terbuka terhadap kebenaran firman-Mu, ya Roh Kudus, Engkau yang menuntun kami masuk dalam pengertian-pengertian yang baru dalam pembacaan firman Tuhan pagi ini. Urapi kami semua ya Bapa dengan kuat kuasa-Mu dalam nama Yesus. Tuhan menyertai saudara. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara. Saya mau lambaikan tangan. Kali ini penyebutan shalomnya sambil dijawab dengan lambaian tangan. Shalom. Haleluya. Mari kita sama-sama buka Alkitab dari kitab Filipi pasal yang keempat. Filipi pasal yang keempat. Ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-9. Filipi 4 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-9. Saya baca ayat 1, Bapak Ibu Saudara baca ayat 2, sampai kita selesaikan di ayat yang ke-9. Filipi 4
ayat 1 sampai 9. Karena itu saudara-saudara yang kukasihi dan yang kurindukan, sukacitaku dan mahkotaku, berdirilah juga dengan teguh dalam Tuhan, hai saudara-saudaraku yang kekasih. Jemaat, bahkan kuminta kepadamu juga Sunsugos, temanku yang setia, tolonglah mereka, karena mereka telah berjuang dengan aku dalam pekabaran Injil bersama-sama dengan Clemens dan kawan-kawanku sekerja yang lain yang nama-namanya tercantum dalam kitab kehidupan. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Tuhan sudah dekat. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah, dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Jadi pakailah saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji. Pikirkanlah semuanya. Sama-sama. Dan apa yang telah kamu pelajari, dan apa yang telah kamu terima, dan apa yang telah kamu dengar, dan apa yang telah kamu lihat padaku, lakukanlah itu. Maka Allah sumber damai sejahtera akan menyertai kamu. Demikian firman Tuhan, terpujilah Tuhan Yesus Kristus. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Haleluya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, tanda-tanda anak Allah kalau kita ikuti temanya, yang pertama yaitu, masih ingat? Menyucikan diri. Yang kedua percaya. Dan yang ketiga hari ini, tanda-tanda anak Allah itu menikmati shalom. Istilah shalom adalah istilah yang menunjukkan shalom itu damai, damai sejahtera. Shalom itu bicara selamat, keadaan selamat. Shalom itu juga bicara kesejahteraan. Dan arti yang lebih banyak lagi, shalom itu digambarkan sehat walafiat, kesuburan negeri, umur panjang, selamat terhindar dari bahaya atau ancaman. Shalom itu juga menunjukkan keadaan berhasil dalam sebuah upaya dari sebuah jerih lelah. Dan juga shalom itu juga bicara soal hidup rukun satu dengan yang lain. Dalam arti yang lebih luas lagi, pada perkembangannya shalom juga memberikan pengertian adanya pemulihan, adanya pengampunan dosa, dan adanya pembebasan hidup manusia. Shalom adalah keadaan. Kata sifat dari shalom yaitu shalem, itu artinya utuh. Sesuatu yang utuh. Dan shalom adalah keadaan yang tidak terganggu oleh malapetaka, penyakit, keributan, kekerasan, dan perpecahan. Shalom adalah juga keadaan yang serasi, selaras, harmonis, sentosa, sejahtera tiap hari. Shalom bukan hanya perasaan, tapi shalom lain adalah keadaan. Shalom juga bukan hanya urusan hati seseorang. Waktu saya bicara shalom bukan hanya bicara diri saya,
tapi shalom itu juga menjadi urusan hidup bersama secara komunitas, secara universal. Shalom terwujud jika orang lain pun dalam keadaan shalom. Shalom digunakan juga sebagai salam sapaan. Makanya tadi di awal saya katakan shalom. Orang yang datang disapa dengan salam. Kita bertemu dalam keadaan shalom atau selamat. Jika ada orang yang datang dan kita ragukan keadaan orang itu, tanyakan, apakah kamu datang bawa shalom? Orang yang mau berangkat kita lepaskan dengan restu dan restu itu disebut dengan shalom. Semoga perjalananmu dalam keadaan shalom. Jadi shalom itu menjadi bagian di mana kita hidup di dalam shalom itu. Shalom itu bukan sesuatu yang diharapkan, tapi shalom itu diusahakan. Dan kita terpanggil untuk mengusahakan shalom. Bukan hanya untuk diri sendiri, tapi untuk orang lain dan untuk masyarakat luas. Sebagai contoh dalam Yeremia 29 ayat 7 di situ dikatakan, usahakanlah kesejahteraan kota di mana aku buang. Itu bicara orang Israel yang sedang dibuang dan diminta Allah untuk mengusahakan terjadinya shalom. Dan pertanyaannya buat kita semua kalau kita mau renungkan bersama, dari mana datangnya shalom itu? Sumber shalom itu siapa? Dan jawabannya adalah shalom itu datang dari Allah. Dan Allah sendirilah sumber shalom itu. Dalam bacaan ini, Paulus sedang menyatakan di akhir tulisannya untuk jemaat di Filipi, kepada anak-anak Allah dikatakan, kepada saudara-saudaraku yang kekasih, berdiri teguh dalam Tuhan, jadi orang Kristen yang kuat, sekalipun menghadapi banyak tantangan kehidupan, tetapi tetap berdiri teguh, menjadi orang yang kuat dalam Tuhan. Dan pertanyaannya apa sih yang boleh menunjukkan kita kuat dalam Tuhan? Tema hari ini bicara kita menikmati shalom Allah. Apa yang membuat kita kehilangan shalom? Kalau kita bisa menikmati shalom Allah, tapi ada juga pertanyaan, apa yang membuat kita bisa kehilangan shalom? Atau kapan kita bisa kehilangan shalom? Saya ingat dulu suami saya pernah berkhotbah shalom, lalu dia beri sebuah tantangan. Orang Kristen mulutnya penuh dengan shalom, tapi apakah kelakuannya juga kelakuan shalom? Karena kalau dihitung-hitung shalom juga terlalu banyak. Saya pikir saya telepon juga shalom ibu, shalom, shalom. Tapi pertanyaannya apakah hidup kita dalam shalom? Atau hanya mulut kita yang penuh dengan shalom? Mari kita perhatikan ayat yang kedua sampai ayat yang ketiga. Apa yang membuat kita kehilangan shalom atau kapan kita kehilangan shalom? Di situ Paulus sedang menasihati. Ada dua orang yang suka bertengkar, relasinya selalu terganggu. Waktu kita kehilangan shalom, pada waktu kita punya relasi terganggu. Dua perempuan ini namanya Eudia dan Sintike. Mereka seperti musuh bubuyutan. Selalu ada aja problem di antara mereka. Selalu bikin konflik. Waktu bikin panitia, sesuatu acara, mereka dua ada di situ konflik lagi. Waktu ikutin pelayanan-pelayanan, mereka dua ada di situ yang menolong tim PI Paulus. Karena mereka dua itu teman pekabaran Injil. Dan mereka dua gara-gara makanan, gara-gara minuman atau hal-hal sepele bertengkar lagi. Mereka dua selalu ribut. Mereka dua selalu membuat satu dengan yang lain itu kehilangan kesejahteraan. Dan ulah mereka berdua itu udah cukup dikenal di mana-mana. Mereka dua yang ribut, tapi orang lain juga terganggu relasinya.
Orang lain menjadi kehilangan damai sejahteranya. Orang lain menjadi kehilangan shalomnya. Dua orang ini troublemaker banget. Ayat yang ketiga, ku minta kepadamu Sunsugos temanku, tolonglah mereka. Bahkan Paulus minta teman sepelayanannya bantu supaya mereka itu jangan ribut melulu. Karena kalau mereka ribut melulu, shalom Allah itu hilang. Orang lain kehilangan sejahtera dan pekerjaan-pekerjaan pelayanan menjadi tidak maksimal. Karena apa? Habis waktu cuma untuk urus yang ribut-ribut antara dua perempuan ini. Jadi yang bisa menimbulkan kehilangan shalom pada waktu relasi kita terganggu. Yang berikut, Paulus beritahu supaya mereka diperdamaikan, supaya Sunsugos juga menolong, mengusahakan terjadi damai atau perdamaian antara dua orang. Dan masih banyak juga yang lain yang disebutkan, dan Paulus mau supaya ada shalom dalam pekabaran Injil atau pelayanan. Kemudian yang kedua, kita lihat di ayat yang keempat yang bisa menghilangkan shalom kita, yaitu bersukacitalah dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan bersukacitalah, yaitu penderitaan. Paulus, dia menulis surat, dia dalam penjara yang di bawah, kemudian dia diikat dengan bola-bola derai itu, yang berantai itu namanya apa itu? Belenggu. Dia diikat, dia dijaga ketat. Dia harus kehilangan hak-hak bebasnya, hak hidupnya, hak bicaranya. Dia kehilangan hak karena di penjara. Ya bisa orang di situ kehilangan shalom karena apa? Penderitaan. Tapi apa yang Paulus lakukan? Ayat yang ke-14, di tengah penderitaannya justru dia munculkan bersukacitalah dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan bersukacitalah. Mau engkau bermusuhan, kembali untuk berdamai. Supaya sukacitamu, damai sejahteramu itu jangan hilang. Kita sering kali ya waktu kita menderita, apalagi kita merasa paling malang di dunia, tersakiti, terpojokkan, tertolak, hak-hak kita diambil, dirampas, kita merasa semuanya hilang daripada kita, bahkan damai sejahtera itu bisa hilang dari kita. Tapi Paulus beritahu kepada kita supaya bersukacitalah. Paulus itu sudah latihan penderitaan banyak kali dia alami, sehingga responnya tidak lagi dia bersungut atau mempertanyakan Tuhan, tapi responnya justru dia sudah di level bersukacita senantiasa dalam Tuhan, sekalipun dalam penderitaan. Kita belajar dari Paulus. Kita bisa melewati itu. Yesus pun dalam penderitaan menjalani proses kehidupan sebagai manusia tidak gampang. Mengosongkan dirinya, manusia menolak dia, manusia menghancurkan hidupnya, manusia membunuh dia, manusia berusaha untuk mematikan langkah Yesus dengan cara apapun. Tapi Yesus, dia tetap teguh. Dia tidak kehilangan damai sejahtera karena dia punya shalom itu dalam kehidupannya. Ketika kita masuk dalam penderitaan, jangan pertanyakan Tuhan. Tapi lihatlah, terkadang Tuhan mengizinkan penderitaan karena Tuhan mau level-level kita itu naik. Kita tidak lagi jadi orang Kristen yang goyah, yang mudah lemah, yang baperan. Tapi kita jadi orang Kristen yang kuat dalam Tuhan karena kita punya kekuatan yang berasal dari Allah. Ketika kita menderita, lihatlah itu menjadi ajang di mana Tuhan sedang membentuk kita terus, membentuk hidup kita terus. Yang ketiga, apa yang bisa membuat shalom itu hilang? Yang pertama tadi perselisihan, relasi terganggu, penderitaan. Yang ketiga ayat yang kelima, hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang,
Tuhan sudah dekat. Di sini Paulus menasehati supaya orang itu tidak hidupnya memikirkan kepentingannya sendiri, supaya orang tidak memikirkan keinginannya diri sendiri, tapi orang juga memikirkan orang lain, hidup ramah, hidup lembut, hidup baik dengan orang lain. Nah, kerap kali ketika kita hanya berpikir sendiri, kita egois sendiri, kita individualistis dan kita independen, kita merasa kita sudah ada di tracknya, padahal di situ kita justru sedang tidak bersyalom. Karena syalom itu tidak hanya bicara diri sendiri, tapi syalom itu menyangkut komunitas saya dan kamu. Bersama-sama. Jadi kalau kita memikirkan syalom itu sendiri belum lengkap. Syalom itu harus terjadi di dalam komunitas, terjadi di antara kita. Jadi bagi kita yang cenderung independen, jangan berpikir kita sudah paling syalom. Justru syalom kita itu harus dibagi lagi kepada orang lain sambil menanti kedatangan Tuhan yang sudah dekat. Entah kapan, tapi hiduplah dalam syalom. Yang keempat yang bisa membuat syalom itu hilang, ayat yang ke-6, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Apa saja, mau khawatir soal keluarga, mau khawatir soal makan minum, soal uang, soal sakit penyakit, pekerjaan, di sini dikatakan apapun juga. Saya sering kasih tahu ya, orang Kristen bisa khawatir, bisa. Orang Kristen boleh khawatir, kalau dibilang boleh sih jangan, karena di sini dibilang janganlah hendaknya kamu khawatir. Tapi orang Kristen bisa khawatir, bisa. Tapi saya mau kasih tahu, jangan lama-lama khawatirnya. 1 menit lah, 2 menit lah. Begitu kita masuk dalam kekhawatiran itu masuk, mengganggu hidup kita, langsung ingat kepada Allah. Tapi kalau kita pikirin kekhawatiran itu terus menerus, kita kalah. Tapi pada waktu kita merasa khawatir dan kita datang dan mengingat Allah, maka kita dapat jalan keluar. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tapi apabila kamu khawatir, di situ dikatakan apa? Nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah, dalam doa, dalam permohonan dan ucapan syukur. Kenapa mesti mengucap syukur? Karena cara menolong supaya kita tidak khawatir, yaitu mengucap syukur. Paulus bilang mengucap syukurlah dalam segala hal karena itulah yang dikehendaki Allah bagimu. Wah gampang Bu Pendeta kalau ngomong begitu, tapi prakteknya hidup kami sehari-hari, penyakit kami enggak sembuh-sembuh, keadaan kami seperti ini apalagi masa pandemi, relasi enggak selesai-selesai, mau maju enggak bisa, jalan di tempat. Ya itu betul, itu keadaan kita semua. Tapi apakah kita akan kalah dengan keadaan itu semua? Apakah kita yang memanggil Tuhan lalu kita kalah dengan keadaan itu? Saya rasa tidak. Karena kita punya Tuhan. Tuhan berkati seluruh pekerjaan kita. Tuhan berkati seluruh upaya kita. Tuhan berkati apa yang kita adakan. Tuhan berkati semua yang ada di sekitar kita. Ingat, mujizat itu bukan sesuatu yang datang dari jauh sana. Tapi mujizat itu sesuatu yang dibuat Allah yang ada di sekitar kita. Perhatikan mujizat-mujizat Yesus. Gak jauh-jauh dari semua yang ada di sekitar. Air menjadi anggur. Tuhan gak bilang pergi beli anggur di sana. Tuhan berkati apa yang ada padamu. Dia berkati.
Jadi apa yang ada pada kita, yang kita usahakan dalam hidup kita, yang kita kerjakan dalam hidup kita, disitulah Tuhan nyatakan kuasanya. Dan inilah juga yang boleh kita perhatikan. Waktu kita khawatir, kita memang bisa kehilangan shalom. Waktu kita takut, kita bisa kehilangan shalom. Bagaimana supaya shalom itu terus terjadi dalam hidup kita? Supaya shalom itu bisa mengatasi relasi yang terganggu, supaya shalom itu bisa mengatasi penderitaan-penderitaan yang kita alami, supaya shalom itu boleh mengatasi hidup kita, kelakuan kita, dan supaya shalom itu juga boleh menjawab kekhawatiran dan ketakutan kita. Kita baca ayat 7. Di situ dikatakan, damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Bapak Ibu Saudara, mari perhatikan damai sejahtera Allah ini bicara kehadiran Allah. Karena Allah sumber damai sejahtera. Di situ dikatakan damai sejahtera yang melampaui. Kata yang dipakai itu melebihi segala akal, segala pengertian. Jadi kalau mau dibilang unlimited ya. Damai sejahtera Allah yang unlimited. Gak ada limitnya. Pakai sebebas-bebasnya. Kayak kuota unlimited. Kalau kuota handphone masih unlimited, masih ada batasnya. Bilangnya unlimited tapi bayar juga tiap bulan. Tapi kalau damai sejahtera Allah gak pakai batas. Melampaui. Unlimited. Yang akan memelihara. Kata memelihara ini dinyatakan dengan yang akan mengawal, dikawal. Yang akan membentengi. Yang akan mengawasi, bahkan damai sejahtera Allah menjadi wasit dalam hidupmu. Dia akan memelihara hati dan pikiranmu. Damai sejahtera Allah itu bertindak sebagai pengawal yang menjaga budi, pikiran, dan perasaan orang Kristen. Yang menjaga otak kiri dan otak kanan kita, agar tidak dikalahkan oleh serangan mendadak, dan ketakutan, kekhawatiran, godaan, intimidasi, atau apapun yang bisa menyebabkan damai sejahtera itu hilang. Jadi ketika damai sejahtera Allah menguasai hati dan pikiran kita, dijaga di situ. Begitu kekhawatiran mau datang, damai sejahtera langsung membackup, membentengi. Khawatir boleh mengganggu sedikit. Tapi damai sejahtera Allah lebih tinggi. Dia yang mendamaikan hatimu. Dia yang menentramkan hatimu. Dia yang membuat hikmat muncul dari pikiranmu untuk apa yang harus dikerjakan ketika engkau khawatir. Pikiran mudah diserang. Sebetulnya yang bikin khawatir itu bukan gak ada uang. Yang bikin khawatir itu bukan penyakit. Yang bikin khawatir itu bukan keadaan, tapi yang bikin khawatir itu pikiran kita sendiri yang tidak kuat melawan atau menghadapi keadaan itu. Nggak ada uang boleh terjadi, penyakit bisa saja terjadi, masalah bisa saja terjadi, tapi pikiran kita yang dikuasai untuk kuat dan bisa menghadapinya. Ayat 7 bilang, hanya damai sejahtera Allah yang unlimited itu bisa menolong pikiran kita. Ingat peristiwa Daud? Peristiwa Daud dan Saul. Saul dan Daud punya musuh yang sama, yaitu Goliat. Tapi apa yang terjadi? Kemenangan Daud bukan karena saja dia bisa buat lempar batu, ketapelkan batu kepada Goliat. Tapi kemenangan Daud dimulai dari apa? Pikirannya. Kita perhatikan Saul,
waktu ditantang Goliat, Goliat bilang kepada Saul, "Aku menantang hari ini barisan Israel. Berikanlah kepadaku seorang, supaya kami berperang melawan seorang demi seorang." Ayat 11 dari 1 Samuel 17 itu dikatakan, ketika mendengar perkataan orang Filistin itu, maka cemaslah hati mereka dan sangat ketakutan. Goliat baru menantang, tapi Saul dan pasukan Israel sudah kalah duluan. Kenapa mengizinkan pikiran-pikiran, kata-kata buruk itu mengintimidasi pikiran mereka? Belum maju mereka udah kalah. Padahal Saul dan pasukan Israel itu banyak, tapi kalah duluan. Tapi coba lihat Daud. Waktu dia ditantang, dia bilang, "Saya akan datang dalam nama Tuhan." Allah yang pernah mengajari dia berperang melawan singa pada waktu dia mengembalakan domba. Dia percaya Allah juga yang melawan Goliat. Dia bangun pikirannya dengan pengalaman-pengalaman rohani yang pernah terjadi dengan Tuhan untuk melawan Goliat. Jadi begitu dia maju, dia cuma jepret ketapelnya aja, mudah, dan dia menang. Jadi Bapak Ibu Saudara, damai sejahtera Allah, kehadiran Allah yang melampaui segala akal itu akan menjaga pikiran kita supaya jangan kalah. Damai sejahtera yang menjaga itu dikatakan lagi dalam Kristus Yesus, Allah yang sudah menjadi manusia, Allah yang membebaskan kita, Allah yang kerjanya tidak tanggung, dia kerja sampai tuntas untuk menyelamatkan kita. Dia Allah yang sudah membebaskan dan mengampuni dan menyelamatkan kita secara total. Maka dia juga yang menolong kebutuhan kehidupan kita sehari-hari. Yang besar saja sudah dikerjakan Allah, apalagi yang kecil, yang sehari-hari. Satu waktu saya di Bandung, 10 tahun lah yang lalu, saya dijamret, tas saya itu dijamret. Lagi jalan habis dari gereja, karena saya bawa tas sebelah kiri, tangan kanan saya waktu itu sedang tidak bisa aktif, tapi tangan kiri saya dijamret tasnya. Aduh, saya bilang, aduh jambret. Saya berteriak, tapi apa daya, suara saya kecil, jambret, pakai motor ya udah hilang. Kebetulan saya waktu itu dengan mahasiswa prakteknya sudah jadi pendeta, yaitu pendeta rohani. Terus saya bilang, kita ke gereja. Pendeta rohani bilang, "Bu, kita ke kantor polisi, kita ke gereja." Saya tuh udah rasa kayak hilang ya, shock gitu. Lalu saya pergi kembali ke gereja, lalu saya duduk dengan berdoa di gereja bersama dengan dia. Terus saya ingat sampai sekarang. Saya bilang, "Tuhan, saya tahu semua ini terjadi dalam perhatian Tuhan. Saya tahu semua ini hilang, tas saya hilang, dan saya percaya nanti Tuhan tolong saya bisa nabung, saya bisa beli lagi. Tapi satu hal yang saya minta dari Tuhan, damai sejahtera saya jangan hilang." Karena saya berpikir hidup saya nggak hanya terdiri dari tas. Hidup saya besok harus khotbah, hidup saya harus berdoa, hidup saya harus menjalani hidup sehari-hari. Jadi saya cuma minta satu, Tuhan, damai sejahtera saya jangan hilang. Karena memang besok kebetulannya saya akan khotbah tentang damai sejahtera. Pulang dari situ baru kami memutuskan kantor polisi, saya di BAP dan lain sebagainya. Hasil dari hitungan nilai uang yang polisi BAP kurang lebih 7 juta karena di dalamnya ada handphonenya waktu itu BlackBerry baru dan lagi booming, kemudian kacamata, Alkitab, dan lain-lain. Termasuk tas, jadi dihitung semua menurut polisi itu 7 juta.
Ya udah, saya pulang, saya tidur, saya makan, saya jalani kehidupan sehari-hari. Karena saya tahu, kalau saya nggak minta tolong Tuhan untuk taruh damai sejahtera, saya kenal persis diri saya. Saya bisa baperan, saya bisa uring-uringan, nggak punya handphone. Coba kita nggak punya handphone, 1 minggu nggak pegang handphone. Ada yang kuat? Ayo kita lihat kiri kanan kita, kuat kita nggak pegang handphone? 2 minggu saya harus bertahan tanpa handphone. Tapi saya jalani, saya nikmati. Karena memang damai sejahtera itu benar-benar udah jadi pengawal buat saya. Saya pergi, saya jalan, orang tanya, "Bu, mana handphonenya?" Hilang, ntar aja, gitu kan. Karena memang saya harus nabung untuk beli yang baru. Singkat cerita, hitungan 2 minggu kemudian, polisi telepon saya. "Bu, bawa kotak handphonenya, handphone ibu ketemu, BlackBerry loh." Kemudian saya ke kantor polisi dan saya terima kembali barang yang hilang itu. Di situ saya aminkan, amin. Damai sejahtera tidak hanya menolong hati dan pikiran dan saya, tapi damai sejahtera Allah juga membuka jalan keluar. Saya boleh dapat kembali yang hilang dari saya. Amin. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, minta damai sejahtera. Dan saya mengerti di situ bahwa Tuhan mau bentuk saya. Mungkin tes kali ya, dia tes saya. Tapi ya puji Tuhan, saya diajar untuk hidup dalam damai sejahtera. Jadi mari Bapak Ibu berikan hati dan pikiran kita, otak kiri kanan kita dikuasai oleh damai sejahtera Allah. Ayat 8, pertetapkan pikiran kita. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Gak usah pikir yang negatif-negatif. Oh, nanti saya sakit, nanti saya nggak sakit, tapi kita udah bilang nanti sakit, ya jadi sakit. Wah, nanti saya kambuh, ya kambuh. Orang sehat kok. Wah, nanti saya nggak bisa, ya nggak bisa. Wah, nanti begini, nanti begitu. Sesuatu yang negatif belum terjadi, tapi kita udah taruh. Dia jadi pengawas kita di depan. Ganti. Sekalipun kita tahu itu bahaya, sekalipun kita tahu itu bisa terjadi sesuatu, kemungkinan negatif bisa terjadi. Tapi jangan itu yang berdiri mengawasi kita. Tapi biarlah damai sejahtera Allah yang berdiri memandu kita, mengawasi kita. Amin. Wah, nanti terima gaji, ya nggak cukup. Ya nggak cukup. Mau gaji 17 juta, 5 juta, 30 juta, ya nggak akan pernah cukup. Kita pikir dulu waktu gaji kita 2 juta udah cukup. Begitu dinaikkan lagi 6 juta, oh masih nggak cukup. Ya Pak Joni ya? Iya. 20 juta, ya masih nggak cukup. Coba banding gaji 20 juta sama gaji 3 juta. Bahkan Pak Pendeta Liur bilang apa? Saya tidak hidup dalam gaji, tapi saya hidup dalam kasih karunia Allah. Wah, itu lebih hebat lagi. Kita yang hidup dalam gaji aja masih mikir-mikir. Nggak cukup. Tapi kita hidup dalam kasih karunia Allah. Tuhan berkati kita dalam kehidupan kita masing-masing. Jadi pikirkanlah yang positif. Ini ayat 8 itu diambil dari hikmat-hikmat di zaman itu, di hikmat Yunani dan juga dipercaya oleh orang kafir. Tapi Paulus bawa itu untuk mengingatkan kita pikir yang benar, pikir yang positif, pikirkan firman Allah terjadi. Berdoa dengan menggunakan kata-kata firman sehingga engkau menang. Tapi berdoa hanya dengan kata-kata keluhan tanpa pegang janji Tuhan, kita enggak alami apa-apa.
Tapi waktu kita mengeluh, berkeluh kesah kepada Tuhan, meminta Tuhan lalu kita pegang janji Tuhan, di situ terjadi sesuatu. Karena apa? Kita tidak hanya percaya, tapi kita mempercayakan diri kita pada janji Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan ayat yang ke-9, dan apa yang kamu pelajari, dan apa yang telah kamu terima, dan apa yang telah kamu dengar, dan apa yang telah kamu lihat padaku, lakukanlah itu. Maka Allah sumber damai sejahtera akan menyertai kamu. Mau menikmati shalom Allah? Shalom Allah itu damai sejahtera Allah. Beri hati dan pikiran kita dikuasai oleh shalom Allah. Jangan hanya mulut kita yang penuh dengan shalom, tapi hati dan pikiran kita, tempat di mana benteng, di mana suka diganggu, suka didakwa, suka diintimidasi, digoda oleh banyak hal itu, pikiran dan hati kita itu dikuasai oleh Allah. Sehingga sekalipun datang godaan, datang intimidasi, datang kekhawatiran, datang ketakutan, datang hal-hal yang mendadak, yang menginterupsi hidup kita dan tidak enak, kita bisa berdiri dengan tegak dan teguh karena damai sejahtera Allah menuntun kita. Kita bisa tenang, kita bisa ambil keputusan dengan baik, kita enggak panik, kita punya jalan keluar. Handphone BlackBerry bisa pulang karena Tuhan yang kerjakan buat saya. Jadi mari sebagai anak-anak Allah, tanda anak Allah hidup dalam shalom Allah. Boleh sampaikan shalom. Kalau engkau sendirian, engkau enggak usah bilang shalom. Tapi kalau engkau duduk berdua, bertiga, katakan shalom. Karena shalom itu terjadi harus ada di antara 2-3 orang. Kalau shalom sendirian, kita sedang berdamai dengan Allah. Tuhan Yesus Kristus sumber damai sejahtera. Andalkan terus Dia dalam hidup kita. Amin. Mari kita nyanyikan lagu Kala Ku Cari Damai. Kala ku cari damai, hanya ku dapat dalam Yesus. Kala ku cari ketenangan, hanya ku temui di dalam Yesus. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidup. Sekali lagi, kala ku cari damai, kala ku cari damai, hanya ku dapat dalam Yesus. Kala ku cari ketenangan, hanya ku temui di dalam Yesus. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat. Hanya siapa yang dapat menolong? Hanya Yesus jawaban hidup. Amin. Bersama Dia, bersama Dia hatiku damai, walau dalam lembah kekeh. Bersama Dia, bersama Dia hatiku tenang, walau hidup penuh tantangan. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Saya mengajak Bapak Ibu berdoa secara pribadi sebelum doa syafaat. Engkau punya ketakutan apa? Engkau punya kekhawatiran apa yang sedang mengganggu pikiranmu? Engkau punya intimidasi apa?
Keadaan apa yang sedang mengganggu sukacita damai sejahteramu hilang? Atau engkau mungkin sedang konflik, relasimu sedang terganggu dan sulit. Engkau sedang cari damai itu, engkau berupaya cari ketenangan itu, engkau cari damai sejahtera itu. Yesus ada saat ini. Yesus ada bersamamu dengan saat ini. Dialah damai itu. Dialah yang mendamaikanmu. Dialah jawabanmu. Jangan kalah dengan pikiranmu yang ketakutan. Jangan kalah dengan pikiranmu yang diganggu dengan kekhawatiran, godaan, intimidasi, penolakan. Traumamu atau apapun. Tapi menangkan itu dengan Yesus. Dialah yang menghibur, dialah yang menolong, dialah jawaban. Kala ku cari damai. Kala ku cari damai, hanya ku dapat dalam Yesus. Kala ku cari ketenangan, hanya ku temui di dalam Yesus. Tak satu pun dapat, tak seorang pun dapat hanya Yesus. Hanya Yesus jawaban hidup. Sekali lagi, kala ku cari damai, kala ku cari damai, hanya ku dapat dalam, amin. Kala ku cari ketenangan, hanya ku temui di dalam. Tak satu pun dapat, tak seorang pun dapat. Oh, hanya Yesus, hanya Yesus jawaban hidup. Dengan iman katakan bersama Dia, bersama Dia hatiku, amin. Walau dalam lembah kekelaman, bersama Dia hatiku tenang. Walau hidup penuh tantangan, tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolong. Hanya Yesus, hanya Yesus jawaban hidup. Sekali lagi katakan bersama Dia, bersama Dia hatiku damai. Walau dalam lembah kekelaman, bersama Dia hatiku tenang. Walau hidup penuh tantangan, tak satu pun dapat menghibur, tak seorang pun dapat menolong. Hanya Yesus jawaban hidup. Mari katakan dengan percaya dan mengakui Allah. Katakan sebagai imanmu. Bersama Dia hatiku damai, walau dalam lembah, amin. Bersama Dia hatiku tenang, walau hidup penuh tantangan, tak satu pun dapat menolong, tak satu pun dapat. Hanya Yesus, hanya Yesus jawaban hidup. Oh, hanya Yesus jawaban hidupku. Hanya Yesus jawaban hidup. Hanya Yesus, hanya Yesus
jawaban hidup. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus, dalam nama Yesus. Bapa di sorga, kami bersyukur atas firman-Mu dan kami percaya Roh Kudus Allah bekerja dalam kami. Kami bersyukur untuk ulang tahun Joen Alicia Sakarias. Tuhan memberkati Joen. Dia menjadi anak yang takut akan Tuhan. Dia memiliki karakter Kristus. Hidupnya, pendidikannya, kebutuhannya diberkati Tuhan. Dalam nama Yesus. Kami mendukung Ibu Mimin dan Grace, istri dan anak dari Pak Immanuel yang sedang berduka. Tuhan yang menaruh penghiburan, Shalom Allah terjadi atasnya hari ini dan selama-lamanya. Dia tidak takut karena Allah menjadi Bapa bagi Grace dan juga menjadi pelindung untuk Ibu Mimin. Dalam nama Yesus, proses pemakaman hari ini ditolong Tuhan sehingga semuanya berjalan dengan lancar. Terima kasih Bapak. Kami menyerahkan webinar Kamis 19 November. Biarlah kami dituntun Tuhan dalam pikiran kami juga untuk boleh diberkati Tuhan sekalipun kami makin hari makin bertambah usia, tapi pikiran kami dikuatkan Tuhan oleh damai sejahtera Allah. Kami berdoa juga untuk rencana Natal, sekolah minggu, dan perayaan Natal jemaat, panitia yang sedang bekerja, Tuhan berkati mereka, mereka bekerja dalam damai sejahtera Allah. Kami berdoa untuk pemulihan Yakob Manumpil, Ibu Orpa, Ibu Yohana Manumpil, Ibu Vin Sakarias, Pak Roland Siboya, Pendeta Bob Siahaya. Tuhan, Engkau yang memberi kekuatan baru terus dari hari ke hari. Iman bangkit dan melihat Kristus Yesus sumber kekuatan, sumber pemulihan dan kesembuhan. Mereka ditolong Allah dan mereka menjadi kuat. Kami memberkati bangsa kami. Tuhan menolong pemerintah yang menghadapi banyak hal-hal yang baik dan juga ada hal-hal yang mencoba untuk mengganggu jalannya pemerintahan. Kami percaya Bapa, negara kami dikuasai oleh damai sejahtera Allah. Di dalam nama Yesus, pertolongan Allah ada buat bangsa kami. Dan bangsa kami hidup dalam damai sejahtera Allah. Kami berdoa juga untuk Ibu Fani, Tuhan yang menaruh damai sejahtera atas Ibu Fani, Pak Indra, dan juga Serafim, bahkan bayi yang dikandungnya. Pada minggu ini dipersiapkan untuk masuk dalam proses melahirkan. Tuhan yang campur tangan, semuanya berjalan dengan lancar, ibu dan bayi dalam pemeliharaan Allah yang sempurna. Di dalam nama Yesus. Kami berdoa juga ya Bapa untuk tim pastori. Dana yang dikumpulkan terus-menerus, terima kasih kami mengucap syukur. Tuhan pakai setiap orang untuk memberkati tim kerja ini, untuk mendapatkan rumah Tuhan, kami masih bergumul untuk lokasi atau tempat. Tuhan tunjukkan kepada kami, untuk kami boleh mendapatkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus. Kami menyerahkan juga kehidupan keluarga kami, yang menjalani kehidupan besok dan seterusnya. Makan minum kami, kebutuhan-kebutuhan kami, pekerjaan-pekerjaan kami, pelayanan-pelayanan gereja. Tuhan berkati semuanya dalam damai sejahtera Allah. Terima kasih Bapa di sorga, kami bersyukur dan berdoa seperti yang Tuhan ajarkan kepada kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga.
Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.